Suro. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apa asuronya apa taswa? Taswanya besok, insya Allah. Kamis. Ngikuti NU. G. J. Ngikuti Hilal NU. J. Kemarin G. J. J. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa dzakara wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hadra tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda dalalat ala al khair bi ghawjil amradati qurbi wa subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma bi rahmatika ya akramal akramina wa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir sampai ke haraman yang apa? Sekarang yang jima itu ya? Betul? Sekarang ke haraman jima itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keharaman yang kelima bagi seorang yang sedang ihram adalah al-jima. Ya, qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-khamis al-jima. Perkara kelima yang diharamkan dan menyebabkan kewajiban kafarah bagi seorang yang lagi muhrim adalah al-jima, yaitu berhubungan suami istri. Ya. Sehingga itu diharamkan. Fa'in jama'a amidan aliman mukhtaran, sehingga ketika ada seorang berhubungan suami istri dalam keadaan amidan sengaja, dalam artian bukan lupa. Maksudnya lupa ini apa? Lupa dirinya dalam keadaan ihram. Aliman, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang. Qabla tahallulil awal fil haji wa qabla al-faragh minal umrati fasada nusukuhu. Nah, jika itu terjadi sebelum tahallul awal kalau dalam haji, atau sebelum melaksanakan segala ritual daripada ibadah umroh, maka apa konsekuensinya? Fasada nusukuhu. Konsekuensi yang pertama, hajinya dinyatakan batal. Hajinya dinyatakan apa? Batal. Karena Allah Ta'ala sendiri menyatakan dalam Al-Quran apa? Fala rofasa. Ya. Fala rofasa ini ya, dalam tafsir dinyatakan ai fala tarfasu, ai tujami'u. Janganlah apa? Jima ketika keadaan ihram. Sehingga berbeda hal ketika orang tadi itu dalam keadaan dia lupa. Dia lupa lagi dalam keadaan ihram. Meskipun ini ya gambarannya jauh sekali ya. Masa lupa orang lagi ihram? Tapi ya mungkin aja. Atau misalnya dia jahil. Jahil ini apa? Dia nggak tahu bahwa hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi sekali lagi, orang yang nggak tahu ini kan terbagi menjadi dua ya, seperti sering kita ulangi. Ada kalanya dia itu dinyatakan jahil, nggak tahu, tapi bisa ditolerir. Kapan itu bisa ditolerir, bisa diterima uzurnya? Jika memang dia ini baru masuk Islam atau tumbuh kembang jauh daripada wilayah para ulama. Nah, kalau dia tumbuh besar di wilayah para ulama, Islamnya kayak bayi misalnya. Kemudian dia mengaku nggak tahu, maka ketidaktahuannya ini apa? Tidak bisa ditolerir. Karena itu termasuk daripada kecerobohan dirinya sendiri. Itu yang pertama, fasada nusuku, nusuknya ibadahnya batal. Konsekuensi yang kedua, wa wajaba itmamuhu. Sudah batal, tetap wajib disempurnakan. Jadi bukan seperti ibadah sholat misalnya, batal rakaat kedua ya batal. Enggak, kalau haji batal, tapi tetap harus sampai selesai. Berbeda hal kalau batalnya hajinya itu gara-gara murtad. Naudzubillah min dzalik. Ekstrim ini ya, tengah-tengah haji murtad.
maka tidak wajib disempurnakan, bahkan tidak boleh disempurnakan, udah sah dalam keadaan non muslim sekarang berarti dia. Nah ini tidak gara-gara jima batal tapi wajib itmamuhu, wajib disempurnakan. Konsekuensi yang ketiga, wa qada'uhu 'alal fawri, dan dia bahkan wajib untuk mengqadai haji tersebut. Bahkan jika memungkinkan di tahun yang sama. Loh, surahnya gambarannya bagaimana? Gambarannya gini. Ada orang misalnya dia niat ibadah haji dari awal bulan Dzulhijjah, ya. Kemudian tengah-tengah dia sakit. Nah, sakit ini kan berarti dia nanti ihsor. Ihsor itu apa? Wah, sakit, tidak memungkinkan berangkat, maka nanti kan boleh ya tahallul terlebih dahulu tadi itu. Dia nggak jadi berangkat haji tapi sudah terlanjur ihram, maka nanti ihsor, pembatalan. Nah, ternyata sebelum pembatalan itu dia berhubungan suami istri. Ternyata sembuh dia, kan gitu. Jadi dia mengira dia tadi ini nggak bisa berangkat, dia berhubungan suami istri, lah kok ternyata bisa berangkat, kan gitu. Dia tadi sudah pernah niat dan dia sudah selesaikan, maka sekarang dia niat lagi dan berangkat untuk ibadah haji. Itu maksudnya mengqadai di tahun yang sama. Paham gak? Bisa di ini dah kira-kira. Jadi gini, misalnya haji kemarin inilah, ada orang contoh aja ini, dia sudah niat, tapi ternyata pertengahan jalan tidak jadi. Kan ihsor kemarin, entah gara-gara sakit atau gara-gara dibegal, ala kulihal dia tidak bisa sampai ke Mekah. Nah, wes dia kira kan tidak jadi haji kan, berhubungan suami istri. Ternyata kemudian memungkinkan baginya untuk berangkat ibadah haji, kan gitu. Maka kan ihramnya dia kan rusak ini dengan apa? Dengan dia berhubungan, ihramnya kan rusak. Yang dia kira ihramnya ini tidak bakal tembus sampai haji. Kenapa? Ada halangan. Ternyata halangannya hilang. Maka ihram yang dia rusak dengan berhubungan tadi itu, ya, dan dia tahallulkan, ternyata bisa berangkat, wajib dia langsung berangkat waktu itu juga. Jadi haji yang batal gara-gara jima itu wajib qadanya secepat mungkin. Bahasa fikihnya ini kok alal faur, seketika, harus paling cepat. Ya ini tidak boleh ditunda-tunda. Seperti itu. Gimana Pak? Apanya? Ya? Diabetes. Ya, terus dia makan itu, makan nasi, akhirnya 9 paksakan ditulis sama itu. Ditulis maksudnya gimana? Bisa. Maksudnya ditulis gimana? Ya, 9 itu. 9 dulu. 9 hari Arafah maksudnya. 9 hari Arafah. Syaratnya 8. Itu ditulis 8. Susah tuh. Gak paham saya pertanyaannya. Maksudnya gimana Pak? Hah? TB? Dia diabetes. Terus? 13 dong. 13 ini tinggi. Makan nasi cukup. G. Tapi seharusnya 8 itu yang bisa yang dibolehkan ya. Seharusnya bisa 13 ya berangkat karena sakit itu. Iya, tapi kayaknya kalau cuman kayak gitu tetap berangkat harusnya Pak. Soalnya kan ada dokter yang mendampingi. Kan gitu. Bahkan nih, iya. Tulis 8 loh. Udah turun 9 loh. Tapi nggak bisa 8 ditulis toh. Ditulis 8 jadi bisa berangkat. Hasilnya itu ditulis sendiri. Lagi ditulis 8. Berarti
sah juga saya. Sah kalau berangkat, tetap sah malahan. Soalnya di sana sebetulnya didampingi. Yang lucu siapa? Dokter Gia apa itu ya? Yang viral itu dia kan cerita, dia sekamar itu sama 4 atau 5 orang Pak, usianya di atas 70 tahun semua. Usianya di atas 70 tahun. Ada yang setiap pagi itu katanya di samping kamar apa kasurnya beliau, setiap bangun itu tanya, "Kowe iki sapa?" gitu. Nggih, jadi tanya, "Saya ini dokter gini gini gini." Besok bangun lagi tanya lagi, "Kowe iki sapa?" Aduh. Jadi maksudnya saya kadang mikir, oh, sebetulnya orang semacam itu kalau emang tidak bisa menjalankan, ya bisa tidak wajib nanti. Tapi kalau dia sama sekali ya, teman kalau masih ada ingatan sih wajib. Dan maksudnya orang seperti itu aja tetap berangkat, apalagi diabetes tadi, kiranya bisa sih itu sebetulnya. Yang penting dikontrol tetap di sana itu. Oke. Kemudian nah, jadi hajinya batal, wajib disempurnakan, wajib diqodoi. Ada lagi konsekuensi yang keempat, yaitu apa? Wajib membayar kafaroh, membayar denda. Nah, dendanya ini itu apa? Badanatun, yaitu seekor onta. Nah, denda di dalam jima ini tartib. Dalam artian apa? Dia harus yang paling mahal dulu. Kalau tidak mampu, baru yang bawahnya. Kalau tidak mampu, baru yang tidak boleh milih dari awal. Mampu onta enggak? Onta. Fa'in aja tidak mampu beli onta atau nggak ditemukan misalnya, maka sapi. Sapi pun tidak bisa, maka 6 kambing. Fa'in ajaza fasabu syiahin 6 kambing. Fa'in ajaza 6 kambing tidak bisa, fato'amun biki matil badanah, maka wajib membeli makanan pokok senilai onta, ya, senilai apa? Senilai onta. Misal ontanya harganya berapa? 60 juta. Wajib beli beras senilai 60 juta. Waalaikumsalam. Wajib membeli beras senilai 60 juta. Kemudian apa? Kemudian disedekahkan. Fa'in ajaza soma bi adadil amdad. Kalau beli beras itu pun juga tidak bisa, maka dihitung. Ini kalau diberikan beras seharga onta, dapat berapa kilo? Itu setiap mudnya puasa satu hari. Wallahu a'lam, ratusan hari itu, ya, ratusan hari. As-sadis yang ke-6 daripada yang diharamkan ketika masih ihram, istiyadul ma'kul al-bari, yaitu apa namanya, berburu hewan, ya, berburu hewan yang bisa dimakan, yang mana dia masuk kategori hewan darat. Benar ya? Jadi diharamkan ya bagi orang yang masih ihram itu berburu hewan darat yang boleh untuk dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum hurma." Ini yang dimaksud adalah yang masuk kategori hewan liar. Ya, ini bukan hewan yang jinak ya. Maksudnya bukan seperti ayam peliharaan, seperti itu ya. Kemudian nggak termasuk juga apa? Bebek menurut Imam Romli. Menurut Imam Romli bebek itu termasuk apa? Termasuk hewan ternak yang boleh dimakan, bukan hewan buruan. Hewan buruan ini masuk kategori buruan ini apa? Dia tadi ini liar tadi itu. Sehingga tidak mungkin, maksudnya apa? Dia tidak mungkin didapatkan kecuali menggunakan apa? Perangkap, kecuali menggunakan panah atau senjata tadi itu.
Nah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau seperti ayam ternak, kemudian ya hewan-hewan ternak boleh, nggak ada masalah. Sehingga yang diharamkan itu semuanya ya, dagingnya, air susunya, bulunya, ya. Kemudian jika dia tadi itu adalah seekor rusa, juga misik. Misik itu, minyak misik itu kan dari apa? Dari rusa tadi itu. Nah, itu juga diharamkan. Awil mutawallat minhu wa min ghairihi. Atau juga diharamkan jika hewan tersebut adalah peranakan daripada hewan hewan buas yang boleh dimakan darat jika menikah dengan yang unggas bahasanya ya, yang jinak tadi itu pun juga haram untuk diburu. Wa yahrumu dzalik fil haram alal halal. Jadi gini, yang diharamkan itu yang pertama bagi orang yang ihram ya. Namun itu juga diharamkan bagi orang yang tidak ihram sekalipun jika itu di area tanah haram. Jadi betul-betul tanah haram itu tanah yang sangat sakral sekali sehingga membunuh ya hewan daripada hewan liar yang boleh dimakan itu udah boleh ya, bahkan nanti mencabut atau memotong tanamannya pun tidak boleh kecuali dengan tata cara atau keperluan tertentu. Ya. Jadi tidak boleh dan tidak bisa diakali gitu ya. Misalnya ada hewan di tanah haram, hewan liar yang boleh dimakan tadi ya di tanah haram, tapi dia sniper dari tanah halal misalnya. Kan dia dari tanah halal sekarang ya, tapi hewannya di tanah haram. Ya apa ini? Tetap tidak boleh, tetap haram. Gitu ya. Atau misalnya dia masang perangkap, juga tidak boleh. Bahkan diharamkan misalnya gini, ngasih tahu kepada orang yang ihram, kan dia orang yang ihram dan dia haram untuk berburu. Ini ada orang yang nggak ihram, dia ngasih tahu, itu loh ada zebra misalnya. Atau itu ada bakorul wahsy. Bakorul wahsy itu seperti rusa kayak gini. Nah, ini bakorul wahsy ini. Ini termasuk apa? Yang haram untuk diburu. Nah, seperti itu. Misalnya dikasih tahu, itu ngasih tahunya itu pun hukumnya apa? Hukumnya haram, tidak boleh. Apa alasannya? Ta'ziman lil haram. Karena memang ya hukumnya demikian. Allah Ta'ala mengagungkan tanah haram diantaranya dengan dilarang berburu di area tersebut. Misalnya gini, janjian. Itu loh ada hewan buruan. Loh, tapi saya muhrim. Saya orang yang sedang ihram. Wis gini wae, saya yang nangkep, kamu yang nyembelih. Misalnya, itu disebutkan oleh para ulama. Walau amsakahu muhrimun faqatalahu halalun dominal muhrim al mumsik. Jadi kalau ada orang yang ihram itu yang menangkap, yang halal ini apa? Halal ini maksudnya orang yang tidak lagi ihram. Yang halal ini yang menyembelih. Maka tetap yang menanggung siapa? Orang yang ihram yang memegang daripada hewan tersebut. Dan kan wis daklu. Oh gitu ya, ya wis. Dipegang sama yang ihram ini, dia semangat. Disembelih sama orang yang halal. Datanglah Pak Ustadz. Loh, kok berburu hewan? Tidak boleh nih. Loh, kan bukan saya Pak yang nyembelih misalnya. Tidak. Itu disebutkan di dalam kitab misalnya. Tidak boleh itu. Wah, kamu ini ngeprank saya ini. Kata siapa? Kata yang ihram. Ngomong ke yang halal. Loh, kamu ini ngeprank saya ini gitu. Ayo urunan. Kita ganti rugi nih. Nah, yang halal ini pernah baca kitab. Apa kata yang halal? Kamu tidak baca lanjutannya. Fala ruju alil mumsik alaihi bisyai'in. Orang yang ihram yang megangin hewan tersebut tidak boleh minta ganti rugi kepada yang halal. Tidak bisa. Tidak ikut tanggung jawab. Jelas ya?
Jadi bukan berarti eh, apa namanya yang halal ya yang mengganti rugi, tidak demikian. Wa yahrumu qat'u nabatil haram ar-ratab wa qal'uh. Kemudian selain hewan, ya. Tadi hewan itu diharamkan untuk membunuh kecuali hewan-hewan yang mengganggu ya. Hewan-hewan yang mengganggu boleh dibunuh. Seperti misalnya dimisalkan oleh para ulama seperti singa, seperti serigala, ya, seperti nyamuk misalnya. Kalau merpati nanti wajib ganti rugi. Ya, merpati wajib ganti rugi nanti. Nah, kalau merpati memang tidak mengganggunya ya. Kemudian seperti apa? Anjing galak seperti babi. Nah, itu bahkan apa namanya diperbolehkan ya. Bahkan wajib kalau itu anjing galak. Wajib untuk apa? Untuk dibunuh dikatakan. Wa yajibu qat'un nabatil haram ar-ratab wa qal'uh. Dan diharamkan juga memotong tanaman daripada yang tumbuh di tanah haram selama dia masih hijau, dalam artian masih hidup, masih segar. Wa qal'uh, diharamkan memotong termasuk apa? Mencabut dengan akarnya. Baik dia tadi itu berupa pohon atau berupa rumput, sama-sama haram. Kecuali kalau tanaman tersebut apa namanya kering ya, kecuali kering. Itu pun yang diperbolehkan nanti apa namanya memotongnya. Yang diperbolehkan memotong seperti itu. Ilal idkhir, dikatakan oleh ulama, kecuali mencabut tanaman idkhir. Idkhir ini serai. Iya, serai itu. Itu boleh dikatakan. Karena syariat mengecualikan. Kalau itu diperbolehkan, ya dipotong dalam keadaan hidup. Wasyauk, atau misalnya ada duri. Baik duri tadi ini mengganggu jalanan atau tidak di jalan pun boleh dipotong. Wa alafal bahaim, atau misalnya rerumputan ini diambil semata-mata untuk ngasih makan hewan. Wadawa, untuk pengobatan. Ini dicabut dulu. Kenapa kau dicabut? Karena ini jadi obat. Boleh. Wazara, kemudian kecuali juga kalau ini tanaman memang gunanya untuk dimakan. Misalnya beras, misalnya jagung, misalnya gandum, maka itu pun boleh untuk diambil, untuk dipanen. Nah, demikian. Nah, itu tadi nabat ya, daripada apa? Daripada tanaman-tanaman. Daripada tanaman-tanaman baik itu berupa pohon atau besar atau yang kecil. Nah, sekarang kalau rerumputan, ya rumput-rumput tadi itu, gimana hukumnya? Wa yahrumu qal'ul hasyish al-yabis duna qat'ih. Maka yang haram itu mencabut seakar-akarnya. Jadi kalau ada rumput dicabut seakar-akarnya, meskipun itu kering, kalau rumput ya, bukan tanaman. Kalau rumput itu tetap haram. Duna qat'ihi, namun berbeda hal ketika kalau cuma apa? Cuma dipotong, tidak apa-apa. Loh, kenapa cabut tidak boleh? Karena bisa jadi itu nanti bakal tumbuh lagi di sampingnya. Ya, sekarang dia kering. Tapi nanti lama-kelamaan sampingnya itu akan tumbuh karena apa? Karena akarnya. Tapi kalau dicabut total mati itu. Sehingga potong boleh, cabut tidak boleh. Kita dengarkan jawaban terlebih dahulu.
Yuk. Lah. Nah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma rabb hadhihi al-kamma Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kan tadi diharamkan. Nah, kalau misalnya tetap membunuh hewan atau memotong tanaman, apa konsekuensinya? Ada. Sumain atla fasaidan lahu mislun minan na'am. Nah, kalau yang hewan tadi, maka dilihat. Hewan seperti itu dalam versi hewan ternaknya ada enggak yang serupa?
Kalau ada, maka ya yang serupa itu. Contohnya apa? Fafi mislu. Maka yang dibayarkan sebagai denda, ya hewan yang besarnya kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi wa ilam yakun lahu mithlun fa fihi qimatu. Tapi kalau yang dibunuh ini hewan apa? Misalnya belalang. Iya, belalang itu kan belalang ya. Sing apa? Betul ya, walang belalang gitu ya. Belalang. Itu kan boleh dimakan. Tapi dia masuk kategori apa? Liar. Kan gitu. Nah itu apa yang sama kayak dia daripada hewan ternak? Kan tidak ada. Nah, nanti wajib diganti rugi senilai belalang tadi itu berapa. Nah, tapi kalau dia memiliki kesamaan, contohnya apa? Banteng. Atau misalnya seperti rusa tadi itu kan dianggap wahsi. Wahsi itu apa? Dia liar tadi, bukan ternak. Nah, ada enggak yang serupa dengan itu? Ada. Sehingga dikatakan Fafi hikmatu, Fafi na'amah badana. Misalnya apa? Burung onta. Gede dia. Nah, burung onta ini serupa dengan apa ya? Oh, badana. Serupa dengan onta. Dalam besarnya, burung onta kan besar. Berarti kalau orang bunuh burung onta di tanah haram, atau ketika lagi ihram, wajib membeli onta untuk dibayarkan sebagai apa? Denda. Wa fi baqaril wahsyi wa himarih baqarah. Tapi kalau yang dia bunuh tadi itu atau yang dia buru adalah apa? Sejenis rusa tadi itu atau sejenis zebra yang besar, maka wajib diganti rugi berupa sapi. Wa fi dzabiyah. Tapi kalau membunuh biawak. Biawak ini biawak, tapi biawaknya ini berbeda ya. Berbeda, sebentar. Atau misalnya apa? Rusa, ya, yaitu syatun, maka wajib apa? Maka wajib membayarkan kambing. Kalau bakurul wahsy itu jadi bukan rusa, lebih tepatnya kayak sejenis banteng atau yang tadi saya tunjukkan fotonya itu ya. Nah, kalau dzobiyah ini rusa, syatun, wajib dibayarkan kambing. Wa fil hamamah, lah ini misalnya apa? Burung dara pun di sini dikatakan masuk kategori hewan yang liar dan bisa dimakan. Syatun, ganti ruginya juga dengan kambing. Wa yatakhayyaru fil misli. Nah, kalau hewan yang memiliki keserupaan dengan hewan ternak, maka dia boleh memilih antara beli hewan yang sepadan tadi itu dengannya, kemudian disembelih di tanah haram, kemudian dagingnya disedekahkan kemana-mana, atau berapa harganya kambing tadi itu? Harganya 3 juta, maka 3 juta itu dibelikan makanan pokok, beras misalnya, dibagikan ke orang fakir miskin. Boleh. Jadi boleh berupa hewannya, boleh berupa apa? Makanan tadi itu. Wa fi ma lam mislalahu. Tapi kalau misalnya hewan itu tadi tidak punya kesamaan dalam yang diternak, kaljarot seperti tadi apa? Belalang. Ya takhayyar, maka dia boleh pilih baina ikhraji ta'am bi qimati wa siyam bi adadil amdad. Antara kan tidak bisa ya, apa namanya? Ya, apa menyembelih belalang? Bukan, berarti apa? Yaitu berapaan belalang ini? Misalnya anggap berapa? 10.000 misalnya. Maka dia beli beras senilai 10.000 kemudian disedekahkan. Atau jika itu sampai 1 mud, berarti 1 mudnya puasa satu hari. Jadi antara berapa nilainya disedekahkan atau puasa sebanyak apa? Berapa mud beras tadi itu kalau senilai satu belalang. Ya. Nah, kalau pohon, oke. Apa hewan seperti itu? Kalau pohon bagaimana? Wa yajibu fi syajarah al-kabirah, maka dibagi sama ulama ada kategori pohon besar, ada pohon kecil. Pohon besarnya kayak apa? Pohon beringin, pohon mangga, pohon durian yang besar-besar. Kalau pohon itu yang dipotong, maka baqarah lah sana. Wajib mengganti rugi dengan 1 sapi berusia minimal 1 tahun. Sapi, apa? Ganti ini ya.
Wa fi shaghira allati kasubil kabira syatun. Ya. Atau misalnya kalau pohon yang sedengan yang kurang lebih ukurannya itu 1/7 daripada pohon yang besar, maka nggak sampai sapi tapi apa? Kambing. Nah ini kita tahu besar kecil ini dari mana? Besar itu diukur daripada huruf, daripada pandangan masyarakat sekitar. Ini pohon besar apa kecil nih Pak? Besar nih ini, sapi Pak. Tapi kalau jauh lebih tidak itu, maka kambing. Wa yatakhayyar baina dzabhi dzalik, dia dikasih pilihan, boleh menyembelih sapi kalau besar sekali atau kambing, wa tasadduq bi qimati itu aman, atau bisa juga opsi yang kedua apa? Nilainya harganya berapa itu? Dibelikan beras dibagikan, boleh. Atau yang terakhir, wasiyam bi adadil amdad, puasa sebanyak berapa mud tadi itu. Kalau pohonnya kecil lemen, misalnya apa? Pohon mangga baru apa? Baru nanam misalnya. Wafi shaghira jiddan qimatuha. Yo, harganya berapa? Jadi nggak sampai kambing ya, tapi apa? Ini kalau dijual harganya berapa? Wajib diganti rugi. Yaitu dengan berapa harganya Pak ini Pak? Oh 500.000. 500.000 diberikan beras dibagi. Atau puasa sebanyak berapa mud? Jika itu beras senilai 500.000 berapa mud? Anggap 1.000 mud 1.000 hari. Misalnya ya, banyaknya ya. Misalnya 300 mud, ya 300 hari. Demikian. Ya, dan terakhir dalam pembahasan ini, yaitu ada pembahasan tentang sunnahnya ziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tusannu ziarah kubri Nabi SAW hatta linisa ittifaqan. Disunahkan untuk ziarah kepada Nabi SAW, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Ta'ala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahimah. Seandainya mereka yang Muhammad telah berbuat zalim kepada diri mereka dan mereka datang kepadamu, mereka meminta maaf kepada Allah dan Rasul pun memintakan maaf kepada Allah untuk mereka, maka mereka akan mendapati Allah dalam keadaan yang maha memberi taubat dan maha menyayangi. Bahkan Nabi SAW beliau pernah bersabda, man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berangkat haji tapi tidak ziarah datang kepadaku, faqad jafani. Maka ini orang sudah menjodoh saya. Maka ini orang sudah apa? Tidak memperdulikan saya lagi. Gitu ya. Dalam hadis yang lain, bagaimana Nabi menyatakan bagaimana istimewanya orang yang ziarah kepada beliau, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa ya yang ziarah datang kepada makamku, maka dia wajib berhak mendapat syafaat. Bahkan dikatakan oleh ulama, dari sini bisa diambil bisyarah, kabar gembira, bahwa siapa yang ziarah ke makam Nabi SAW dengan niat yang baik, maka bisyarah, kabar gembira, insya Allah dipastikan wafatnya dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, husnul khatimah. Nabi menyatakan wajib berhak mendapat syafaat punya orang. Umrah dan haji. Nah, la ilaha illallah. Kemudian juga ya ketika berziarah tadi itu kepada Nabi SAW, tentunya dia harus dengan menghayati, dengan merenungkan bahwa sosok yang di hadapannya ini adalah sosok yang karena sebab beliaulah dirinya mendapat nikmat Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab beliaulah dia tahu sholat, karena sebab beliaulah dia tahu puasa, dia tahu ibadah umrah, ibadah haji, dia tahu ibadah zakat. Ya, dia tahu bagaimana jalan menuju surganya Allah. Bagaimana cara diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya sosok yang satu ini, tidak ada satupun di alam dunia ini umat akhir zaman yang mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga datang kepada Nabi SAW bertujuan untuk apa?
utamanya ziarah kepada Nabi SAW. Selain itu juga mengunjungi daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini tidaklah ada Masjid Nabawi kecuali apa? Karena Nabi SAW. Kemudian dikatakan tidak boleh. Niatnya itu harus niat apa? Masjid Nabawi, bukan niat ziarah ke kuburnya Nabi. Ya, Masjid Nabawi ini jadi Masjid Nabawi. Kemudian dia memiliki fadilah yang mengungguli semua masjid kecuali Masjidil Haram. Karena adanya sosok yang satu ini. Karena adanya sosok yang satu, sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Apa namanya? Imam Al-Haddad beliau mengatakan fa innaka lan tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal aini sa'iri. Karena sesungguhnya engkau tidak akan mampu membalas kebaikan nabimu wahai pemuda meskipun engkau datang dari arah yang jauh kepada makamnya berjalan dengan kedua kelopak matamu. Dengan jalan bukan jalan kaki, bukan kontel, bukan naik pesawat nggih. Seandainya orang jalan, ini bahasa kiasan. Seandainya jalan itu pakai kedua matanya, ziarah kepada Nabi, maka itu belum dinyatakan membalas akan besar banyaknya kebaikan yang beliau berikan kepada kita sebagai umatnya di dunia dan di akhirat. Gitu ya. Mudah-mudahan kita ditakdir ziarah berkali-kali ya. Amin ya rabbal alamin. Selain itu dikatakan disunahkan untuk berziarah, mengunjungi masjid-masjid yang berkaitan dengan Nabi SAW, berkaitan dengan para sahabat. Kemudian tempat-tempat bersejarah, tempat lahirnya Nabi, tempat peperangan Badar, ya, tempat peperangan, tempat ini dan itu. Itu penting sekali. Kenapa? Karena tempat itu hadirin menjadi istimewa tergantung siapa sosok yang melekat dengan tempat itu. Dikatakan al-makanu bil makin. Al-makanu bil makin. Tempat itu kualitasnya tergantung siapa yang tinggal di situ. Siapa yang dahulu menetap ada di situ. Masjid Nabawi itu yang sekarang sudah diperluas demikian, itu dahulu adalah rumahnya Nabi SAW yang pada akhirnya jadi makam beliau. Rumah istri-istri Nabi, ada rumahnya sahabat. Jadi masjid itu isinya banyak daripada rumahnya apa? Para sahabat. Ini tempat, ya, area yang dulu langkahnya Nabi SAW pernah menginjak daripada area tersebut. Jadi ini istimewa sekali. Sehingga bisa menambah apa? Menambah keimanan kita kepada Allah, menambah keimanan kita kepada Nabi SAW. Bagaimana peperangan Badar? Itu tempat Allah Ta'ala menurunkan ribuan malaikat yang ikut hadir melawan kaum musyrikin sehingga dimenangkan oleh Allah. Wah, ini dahsyat sekali. Ini tidak berbicara soal sains. Ini tidak berbicara tentang ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan tajrubah atau uji coba. Lah, ini Allah Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin yang mengendalikan itu semuanya dan itu terjadi. Sehingga jangan sampai kita lewati ya hal-hal demikian. Gitu ya. Bukan berarti tidak boleh. Loh, ada apa mengunjungkan lebih baik kita etikaf gini-gini. Lah, ya etikaf itu baik, ngaji itu baik. Ini nggak kalah pentingnya. Supaya ada ikatan hati kita dengan apa? Dengan Nabi SAW. Yang mana justru seringkali dengan kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah tersebut, sholat kita sebelum mengunjungi dan sholat kita setelah mengunjungi itu kualitasnya berbeda. Yang dulu kita dengar, kita baca, kita sekarang melihat. Kita sekarang melihat tempat-tempat tersebut. Gitu ya. Nah, jadi ketika berziarah kepada Nabi SAW, ya mengucapkan salam, ya mengucapkan salawat kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Sayyidah Aisyah itu hadirin waktu Nabi dimakamkan di situ, ya beliau sering mengunjungi itu. Kemudian dimakamkan ayah beliau Sayyidina Abu Bakar, beliau juga apa? Masih ada di situ. Namun ketika Sayyidina Umar bin Khattab nggak mahram kan dengan siapa? Sayyidah Aisyah, maka beliau tidak lagi di sana, tidak lagi di kamar itu tadi, gitu ya.
Kemudian yaitu berdoa ya, berdoa bertawassul kepada Nabi SAW. Kemudian meminta doa kepada Allah, Allahumma la taj'alhu akhiral ahdi bi rasulik sallallahu alaihi wasallam wa yassir lil aud ilal haramain. Ya Allah, jangan jadikan ini pertemuan terakhir antara diriku dengan Nabi SAW, dan permudahlah saya Allah untuk kembali kepada Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanyakan, monggo. Sampingnya pas. Makamnya Sayyidina Umar pas di makam sebelahnya Sayyidina Abu Bakar. Satu kubah, 3 makam. Bayangin ya. Ini juga menjadi satu pelajaran bahwa kita tidak boleh menilai orang dari awalnya gitu. Ini Sayyidina Umar bin Khattab yang dahulu ya, sebelum memeluk agama Islam, wah, memusuhi Nabi. Dalam artian membenci Islam ya. Ketika belum tahu loh ya, ketika belum masuk Islam. Kemudian Nabi doa ya, kemudian beliau masuk Islam. Orang yang dulu jauh dari Islam, jauh dari Nabi, kita lihat endingnya bagaimana? Makamnya dijejeran sama Nabi SAW. Makamnya bersebelahan dengan Nabi SAW. Sehingga di pelajaran bahwa kita tidak boleh menilai orang tadi itu. Kita tidak tahu bagaimana akhirnya dia, bagaimana akhirnya kita. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Gimana? Ada yang bertanya kan? Hah? Oh, takaran normal sebetulnya. Takaran orang dewasa normal. Lah ya, ukuran dewasa standar normal. Ada yang tangan besar, ada yang kecil. Enggak, tangan dewasa pada umumnya. Ya kalau di zakat fitrah ya dengan soknya Nabi SAW. Ya. Nah itu, lah ya apa soknya Nabi misalnya? Ada takarannya. Ada takaran sok tadi itu, satu sok. Jadi nggak usah repot-repot pakai tangan gitu ya, karena itu sudah dijadikan takaran, dan takaran itu paten. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan terakhir daripada pembahasan silaturahim ya, karena ini penting sekali. Kehidupan kita, rezeki kita, usia kita, keberkahannya itu tolak ukurnya diantaranya apa? Silaturahim. Seperti kemarin itu ya, Allah Ta'ala kadang menciptakan seorang hamba yang Allah Ta'ala nggak pernah toleh lagi hamba itu, gara-gara Allah nggak suka. Tapi rezekinya digerojok, gara-gara apa? Silaturahim. Gara-gara silaturahmi. Katanya Nabi SAW. Kemudian, ini Nabi SAW beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, Anallahu wa anar rahman. Aku adalah Allah dan aku adalah Sang Maha Pengasih. Khalaqtur rahim. Saya ciptakan rahim tadi itu. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Saya ciptakan rahim tadi itu ya, hubungan kekerabatan. Dan saya jadikan rahim itu adalah pecahan daripada namaku, Rahman Rahim. Paham ya? Jadi Hamim itu rahim, kekerabatan. Itu bagian daripada namaku. Faman wasalaha wasaltu, sehingga siapapun yang menyambung rahimnya, silaturahim, wasaltu, aku akan menjalin hubungan baik dengan hambaku itu. Waman qata'aha qata'tu, siapapun yang memotong rahimnya, tak pedot, saya putus. Wa in kan dia tahajud 1000 rakaat, sekalipun setiap hari hatam, sekalipun rahimnya sendiri diputus, qata'tu, saya putus. Saya potong. Naudzubillah min dzalik. Makanya Nabi SAW beliau pernah bersabda, hadirin, laisal wasil bil mukafi. Dinamakan menyambung itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan itu ya lumrah ya. Kita punya kerabat, kita punya family, baik kepada kita pun baik kepada mereka. Ya wajar. Nenda ya kita sing kebacut berarti ya. Ada kerabat baik kepada kita tidak baik, ya kita sing keliru. Tapi ketika kerabat baik kita baik, ya itu bagus. Cuman
Itu lumrah. Laisal wasil bil mukafi. Bukan dinamakan penyambung itu ketika orang membalas gitu aja. Lah terus siapa ya Nabi? Orang yang dinyatakan menyambung silaturahim. Walakin al-wasil alladzi idza quti'at rahimu wasalah. Yaitu ketika orang diputus tali hubungan rahimnya, dia menyambung hubungan tersebut. Diputus, dia sambung. Lama dari siapa? Dia menyapa dulu. Ya, lama nggak di WhatsApp misalnya, dia WhatsApp. Lama nggak hubungan, kering hubungannya, dia siram hubungan tadi itu dengan mengunjungi. Ini yang maksudnya apa? Silaturahim. Jadi menyambung ini kan pedot ya. Ada tali putus disambung, kabel putus disambung. Nah ini sudah nyambung ya, namanya bukan menyambung. Apa yang mau disambung? Kan sudah nyambung. Katanya Nabi itu ya, putus disambung ini. Suatu ketika Nabi SAW bilang kepada para sahabat, awala adulukum ala khairi akhlaqi ahli dunia wal akhirah. Wahai sahabatku, mau nggak kalian saya kasih tahu akhlak paling top dunia akhirat. Orang kalau punya ini, dia adalah pemilik akhlak terbaik. Bukan hanya dunia ya. Kalau mungkin Messi, Ronaldo, godnya dunia ya. Top, paling top dunia. Ini akhlak paling bagus dunia akhirat. Lu, apa ini? Kata sahabat, bala ya Rasulullah. Tentu, pengen tahu apa itu Rasulullah. Ada 3 kata Nabi. Yaitu, antasilaman kotoak. Ketika engkau mampu menyambung orang yang memutus hubungannya denganmu. Ada keluarga, ada family, kerabat, memutus hubungan, kita sambung. Yang kita lihat, yang kita pandang, bukan lagi orang yang terkait. Lunda kok enak, lunda kok gini, lunda. Saya gengsi, saya gini, enggak. Ketika kita menyambung, yang kita lihat apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sambung, dia benci kepada saya sambung. Dia nggak suka sama saya sambung. Karena yang saya lihat bukan orang itu, tapi siapa? Allah. Wa tu'tiya man haramak. Yang kedua, ketika engkau mampu memberi orang yang tidak mau memberi kepadamu. Misalnya, kalau saya sering kasih contoh itu, misalnya kita punya tetangga punya hajatan, semua dikasih berkatan kecuali rumah kita. Mungkin lupa, kalau kita punya acara, kita kasih berkatan enggak tetangga itu tadi? Nah, ini ya, ini kan gak semudah itu ya. Makanya Nabi katakan apa? Ini akhlak terbaik dunia akhirat. Antuk dia manharamak. Ketika engkau mampu memberi orang yang nggak mau kasih kepadamu, dia ngeblok kamu justru kasih. Yang terakhir, wa anta'fuwa amman dzalamak. Ketika engkau mampu memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, dirasani, dielekno segala macam, namun ketika ketemu, masya Allah, gimana kabarnya? Seolah-olah orang ini nggak pernah punya salah kepada kita. Atau itu yang distilahkan dengan para ulama dengan at-taghaful. At-taghaful itu apa? Melupakan kesalahan yang diperbuat orang lain kepada kita, dan saat kita ketemu, kita beraksi sebagaimana dia nggak punya salah apapun kepada kita. Padahal dirasani tentean, difitnah, dijelekkan segala macam. Gampang apa enggak? Nemen sulitnya. Sehingga ketika ini, kalau orang ini punya, ya dia jadi wali. Karena ini akhlak terbaik daripada apa? Dunia akhirat. Gitu ya. Seperti itu. Pernah suatu ketika salah seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya tadi itu ya, ada catatan dari Syed Muhammad Al-Maliki, penjelasan daripada hadis tadi itu. Ya, orang kalau cuma menyambung, seorang yang menyambung, yaitu cuma membalas saja. Tapi yang dimaksud penyambung yang sempurna adalah ketika diputus dia menyambung. Suatu ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, innali qarabah asilum baitauni. Saya ini nyambung kepada mereka, tapi mereka selalu mutus saya nih. Wa usinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Dan saya selalu berbuat baik kepada mereka ya Nabi, tapi mereka selalu membalas kejelekan kepada saya. Wa ahlumu alaihim wa jaluna alayya. Saya selalu perhatian, selalu sopan kepada mereka,
mereka masa bodoh kepada saya. Maka kata Nabi, in kunta kama kulta faka'annama tasufuhum almal. Kalau emang betul engkau berbuat demikian kepada keluargamu, maka secara tidak langsung engkau telah meniupkan bara api yang panas kepada mereka. Maksudnya apa? Itu hal yang sangat memalukan bagi mereka. Kamu sudah betul, mereka yang kena menen. Wala yazalu ma'ak minallah zahirun alaihim madum ta'ala dzalik. Dan ketahuilah, Allah akan selalu membantumu dalam segala urusanmu selama engkau berbuat demikian. Yani kamu tidak menjadi aib kepada dirimu, tidak menjadi kekurangan kepada kamu, tidak menurunkan harga dirimu ketika kamu masih mau berbuat baik kepada orang yang nggak tahu diri. Maksudnya gitu. Ini orang nggak tahu diri, kamu baik, kamu nyambung ya, segala macam. Ini kerabatmu kamu sambung, tapi dia bersikap jelek. Kata Nabi, kamu kayak ini apa, Pak? Bara api kepada mereka. Dan kamu nggak usah khawatir, Allah akan selalu bersamamu. Kemudian Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyatakan, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi khisalin minal khair. Nabi SAW berpesan kepada saya dengan beberapa pesan kebaikan. Ausani bi an la andura ila man huwa fauqi. Yang pertama berpesan untuk saya itu nggak selalu melihat orang yang dunianya lebih daripada saya. Wa an andura ila man huwa duni. Justru Nabi berpesan kepada saya, kata Abu Dzar, untuk memperhatikan orang-orang yang berada di bawah saya, yang mungkin tidak seberuntung saya, sehingga menimbulkan rasa syukur. Kan sebetulnya demikian ya. Ya seringkali orang tadi itu merasa kurang, namun ketika dia melihat bagaimana keadaan di luar sana, dia akhirnya bersyukur. Wa usani bihubbil masakin. Kemudian Nabi pun berpesan kepada saya untuk cinta kepada orang-orang miskin. Wa dunu minhum, dan mendekat kepada mereka. Ya, bukan hanya cinta tapi mendekat sehingga tahu keadaan dan pada akhirnya membantu. Wa usani an asila rahimi wa in adbart. Dan Nabi berpesan untuk saya selalu mendekat, menyambung dengan para kerabat saya sekalipun mereka berpaling. Ya. Dan ada beberapa pesan lagi yang insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Ternyata kok sudah jam 7:04. Wallahu alam. Berarti satu lagi ya. Yang apa? Yang judul yang nikah itu part berikutnya. Terus yang haji beda ini. Yang haji masih seputar haji tapi pelengkap aja. Apa ya judulnya? Bukan tadi itu. Atau pembatalan haji dan umroh. Eksor sebetulnya ini membahas eksor yang tadi Anda bahas. Iya. Iya. Konsekuensi pembatalan. Nah, setelahnya kita bahas tentang penyembelihan hewan kurban, kemudian akikah. Wallahu a'lam bishawab.